Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putuyuna Pratiwi dengan nomor mahasiswa D1A020230 dari kelas Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan C2. Dalam pembahasan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang macam-macam lembaga desa, peran, serta fungsi lembaga desa. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, pertama-tama kita harus mengerti apa itu kelembagaan. Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah untuk memberikan pelayanan atau servis dan pemberdayaan, empowerment, serta pembangunan, development, yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi, senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Di dalam kehidupan organisasi, senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pengertian kelembagaan, sekarang kita masuk untuk membahas tentang jenis-jenis lembaga desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat 6 lembaga desa, yakni pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan. Yang keempat, lembaga adat. Yang kelima, Badan Kerjasama Antar Desa, dan yang keenam, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Pembahasan yang pertama itu ada pemerintah desa. Pemerintah desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, maka pemerintah desa pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa. 2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa. 4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat. 5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dan yang keenam, melaksanakan permusyawaratan penyelesaian perselisihan, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Secara yuridis, Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Permendagri Nomor 110/2016, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Yang ketiga ada lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebuah lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, RT, RW, Karang Taruna, PKK, dan Posyandu. Pada dasarnya, lembaga kemasyarakatan desa mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Yang keempat, menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipasif. 5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada lembaga adat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada Badan Kerjasama Antar Desa. BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa dibentuk sesuai dengan kebutuhan desa melalui musyawarah desa. BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing kepala desa. Susunan organisasi, tata kerja, pembentukan BKAD ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa mengenai kerjasama desa. Orang-orang yang ada dalam BKAD adalah terdiri dari unsur pemerintah desa, anggota badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Fungsi atau tugas BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa ada dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa adalah mengelola kerjasama antar desa, meliputi dalam hal mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar desa. Yang terakhir ada BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di perdesaan. Sehingga BUMDes sebagai lembaga ekonomi rakyat yang juga menjadi pilar demokrasi. BUMDes yang diciptakan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan BUMDes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri. Badan usaha milik desa adalah usaha yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemdes dan masyarakat. Peran badan usaha milik desa bagi desa yang menjalankannya yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan badan usaha milik desa. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ekonomi desa. 3. Membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi. Dan yang terakhir, menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Sekian pemaparan materi dari saya tentang macam-macam lembaga desa, fungsi dan peran lembaga desa. Terima kasih.